sebagian dari diri saya tuh merasa, ya udah emang kamu pantas kok diperlakukan seperti ini. Mungkin ini adalah balasan dari apa yang sudah kamu perbuat sebelumnya. Kesan saya ketika mendengarkan ceritanya Mbak Sarah ya, ini seperti sebuah transgenerasional trauma. Ketika sebuah masalah itu belum selesai-selesai, padahal kita juga punya tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak, apa boleh buat kita harus menenangkan diri. Hai, selamat datang di Wellspring Conversation dengan saya, Ana Surti Aryani, seorang psikolog klinis, dan saya biasanya dipanggil Nina. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mbak Sarah dari Jawa Timur. Kita sapa yuk. Ya, hai Mbak Sarah. Halo Mbak Nina. Terima kasih ya sudah hadir bersama saya di Wellspring Conversation hari ini. Boleh nggak Mbak Sarah kenalin tentang dirinya dikit dan apa sih sebetulnya yang jadi masalah yang ingin dikonsultasikan? Oke, jadi saya kenalin diri saya dulu. Nama saya adalah Sarah. Saya seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Saat ini saya bertempat tinggal di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Saat ini saya tuh lagi ngerasa stuck gitu loh, Mbak. Kayak terjebak dalam sebuah siklus yang sangat nggak sehat gitu saya rasa. Sampai pada kesimpulan kayaknya awal mulanya itu dari saat bapak ibu saya berpisah, which is itu sekitar 10-11 tahun yang lalu. Jadi bapak saya itu hobi selingkuh gitu loh, Mbak. Sejak saya masih SD, sampai akhirnya di usia pernikahan yang ke-20 tahun, orang tua saya memutuskan untuk berpisah. Usia saya sekitar 21 tahun. Waktu itu saya tinggal jauh dari rumah, terus saya bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya 2 kali lipat usia saya. Dan kami menjalin hubungan, kemudian saya tahu kalau ternyata dia belum resmi bercerai, tapi saya tetap tinggal di hubungan itu, jadi saya jadi selingkuhan, Mbak, selama 3 tahun. Kalau saya pikir-pikir ya, dengan otak yang udah setengah waras sekarang, heran juga gitu kenapa kok mau-maunya pada saat itu menjadi selingkuhan selama 3 tahun gitu kan. Dan itu 3 tahun yang sangat saya sesali sampai hari ini dan bikin saya sering menyalahkan diri saya sendiri sampai hari ini. Berakhirlah hubungan, kemudian saya memulai hubungan baru dengan laki-laki yang sekarang menjadi suami saya. Ketika menikah dengan suami saya sampai di usia 3 tahun pernikahan, ternyata saya tahu kalau suami saya selama ini selingkuh di belakang saya. Jadi kayak saya, kenapa ya kok kalau nggak bapak saya yang selingkuh, saya jadi selingkuhan, terus sekarang saya yang diselingkuhin suami saya gitu loh kok. Terus setelah perselingkuhan suami saya itu yang akhirnya bikin saya banyak berpikir, banyak merenung, banyak mempertimbangkan kembali arah hidup saya. Terus ketika saya sampai di fase saya mencoba untuk menerima semua keadaan ini, semua yang sudah terjadi sama saya gitu, tapi ujung-ujungnya saya tuh jadi menyalahkan diri saya sendiri, kayak sebagian dari diri saya tuh merasa, "Ya udah emang kamu pantas kok diperlakukan seperti ini. Mungkin ini adalah balasan dari apa yang sudah kamu perbuat sebelumnya. Kamu kan dulu udah pernah menghancurkan rumah tangga orang, sekarang rumah tanggamu hancur, ya udah," gitu loh. Kayak jadi saya tuh nggak bisa terlalu marah gitu, mau marah tapi nggak bisa, saya ingat kesalahan saya yang dulu. Jadi, ya udah kayak muter di situ-situ aja gitu. Bagian diri saya yang lain tuh ngerasa kayak, ya kayaknya enggak deh, kayaknya aku berhak mendapatkan hidup yang lebih baik gitu. Tapi satu sisi saya juga nggak tahu saya tuh harus ngapain gitu, saya harus mulai dari mana, saya harus untuk memaafkan diri saya tuh harus ngapain gitu loh. Mbak Sarah, saya sangat setuju dengan pikiran Mbak Sarah yang tadi bahwa apapun latar belakangnya, apapun yang terjadi di masa lalu, Mbak Sarah tetap punya hak untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik, lebih membahagiakan. Dia bukan menjadi korban lagi, gitu ya, bukan menjadi orang di tengah permasalahan lagi. Dan ini yang saya mau bahas ya, kesan saya ketika mendengarkan ceritanya Mbak Sarah ya, ini seperti sebuah transgenerasional trauma yang adalah
sebuah trauma yang ternyata diwariskan dari, generasi sebelumnya kepada generasi setelahnya. Ya, kalau tadi, luka yang dialami karena ada pelaku perselingkuhan dalam hal ini ayah, ternyata tanpa disadari diulangi oleh Mbak Sarah sebagai orang yang berselingkuh tadi gitu ya, menjadi pasangan dari peselingkuh. Dan kemudian diulangi lagi gitu ya, memiliki suami yang berselingkuh dan kemudian menghasilkan perselingkuhan juga gitu ya buat anak-anak gitu yang menjadi korban perselingkuhan gitu. Ini yang kadang-kadang kita sebut sebagai transgenerational trauma. Kalau tidak kita sadari, sebenarnya rentan untuk berulang ke generasi selanjutnya. Jadi, tanggung jawab kita sebagai orang dewasa adalah untuk menyetop itu, gitu ya. Sembuh ya atau heal dari kasus yang seperti ini tidak selalu berarti kita kondisinya lebih baik gitu ya dari orang tua kita, tapi bahwa kita sanggup menyetop terjadinya peristiwa ini, sanggup menyetop, menghentikan dampak negatif dari peristiwa ini. Kalau sejauh ini, kayaknya yang Mbak Sarah alami, seperti apa ya sebetulnya dampaknya buat anak-anak? Nah, ini sangat berdampak sih ya, Dok, karena kan kondisi otomatis kondisi emosional saya nggak stabil ya. Biarpun saya juga nggak pernah berantem di depan anak-anak saya, nggak pernah cekcok di depan anak-anak saya, cuman kan apa yang terjadi sama pernikahan saya kan berpengaruh ke kondisi emosional saya. Akhirnya saya tuh jadi sering marah-marah nggak jelas gitu loh, Dok, kayak sebenarnya anak-anak kan wajar ya melakukan kesalahan sepele kayak numpahin air atau apa gitu. Hal itu aja udah bikin saya bisa meledak gitu, marah yang marah banget gitu loh, Dok. Seharusnya nggak semarah itu, tapi kok nggak tahu kenapa saya bisa semarah itu gitu. Saya tetap temenin anak bermain, cuman kayak rasanya saya nggak sepenuhnya ada di situ gitu. Saya tanggepin anak-anak saya tapi nanggepinnya kayak cuman sekedar, "Oh iya," gitu. Nggak ada ekspresi gitu. Ini berarti anak-anak saat ini balita ya dua-duanya ya? Iya, yang satu yang paling gede itu umur 5,5 tahun, yang kedua umur 2,5 tahun. Oke. Nah, sebenarnya kalau di usia ini ya 5,5 dan 2,5 ini bisa dikatakan mereka belum sepenuhnya paham tentang apa yang terjadi pada orang tua. Jadi, mereka juga nggak ngerti tuh apa, kemungkinan besar mereka nggak paham apa arti perselingkuhan, apa arti ada wanita lain, apa itu kesetiaan gitu ya. Tapi mereka tahu bagaimana kualitas interaksi dengan orang tuanya dan bukan memahami secara kayak kita tuh kan kita paham banget gitu ya, seperti apa sih kalau kita disayang, seperti apa kalau kita merasa kita dibutuhkan gitu ya. Nah, kalau buat anak-anak yang lebih terasa buat mereka itu sebetulnya secara emosional. Jadi yang mereka lebih rasakan itu sebetulnya tadi tuh kehadirannya Mbak Sarah, apakah Mbak Sarah mau terlibat dengan mereka pada saat mereka sedang bermain atau ingin mengobrol, ya ingin cerita gitu, ingin dimasakin sesuatu gitu. Nah, anak mungkin belum betul-betul paham bahwa ibunya bermasalah, tapi anak bisa merasakan permasalahan tersebut walaupun tidak tahu, tidak pernah dengar, dan tidak pernah melihat lewat perubahan-perubahan tadi. Tuh, dan justru sebetulnya perubahan-perubahan ini ketika belakangan waktu nanti kelak ketika mereka sudah lebih besar, mereka ketahui sebagai dampak dari perselingkuhan ini bisa memunculkan emosi negatif lainnya. Kalau yang sekarang rasanya bagi anak mungkin jadi kok nggak nyaman ya, kok bingung ya sama ibunya saat ini. Tapi kalau misalnya mereka tahu di kemudian hari, oh ternyata dulu-dulu tuh akibat perselingkuhan yang dilakukan
oleh ayah saya gitu misalnya ya, itu yang justru akan dapat menimbulkan masalah lebih besar, ini yang lebih rentan untuk terjadi pengulangan di generasi selanjutnya. Setidaknya ini dulu nih yang mesti di-stop, dan saya paham sekali bahwa kalau kondisinya lagi kayak gini kan susah ya Mbak ya untuk bisa lebih cheerful, lebih ceria gitu ya. Susah untuk bisa lebih sepenuh hati gitu ketika bermain dengan anak-anak ya. Cuma ya bagaimanapun anak-anak butuh sih Mbak Sarah. Artinya kita mesti menyeimbangkan pemenuhan kebutuhan satu keluarga. Bagaimana kebutuhannya Mbak Sarah itu dipenuhi dan kemudian Mbak Sarah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak. Kira-kira Mbak Sarah yang bisa membuat Mbak Sarah tenang walaupun sedang ada masalah gitu ya, itu apa Mbak? Selama ini kayaknya jalan kaki, Dok. Oh oke, apalagi selain jalan kaki? Kalau di rumah itu mungkin kalau misal lagi hujan, lagi nggak bisa keluar, mungkin saya tidur sih. Oke. Biasanya itu sih kayaknya Mbak yang saya lakukan. Kalau mungkin lagi sumpek-sumpek banget, biasanya saya isolasi diri di rumah, di kamar, Oke. tidur. Kalau lagi mengisolasi diri anak-anak sama siapa? Kebetulan saya tinggal sama ibu, sama adik juga. Jadi ada adik saya, ada ibu saya biasanya. Jadi mereka bisa ikut membantu untuk mengasuh anak ya ketika Mbak Sarah lagi butuh sendirian? Iya betul. Oke. Apalagi Mbak yang kira-kira bisa buat menenangkan diri? Ini saya sedang mencoba menuliskan apa yang mengganjal di hati saya gitu. Oh sama ini Dok, saya sering ngobrol sama diri saya sendiri sih. Oke, Kayak ngobrolin apa tuh biasanya tuh? kayak kalau lagi banyak pikiran, ada yang pengen saya curhatin sama orang tapi saya nggak bisa curhat gitu, saya masuk kamar mandi, ya saya ngobrol aja apa yang pengen saya curhatin itu saya omongin aja di kamar mandi, tapi sama diri saya sendiri gitu. Oke. Cakep nih, jalan kaki, tidur ya, isolasi diri ya di kamar sendirian, dengan memastikan anak-anak aman, terus kemudian menulis, lalu ngobrol dengan diri sendiri. Soalnya gini Mbak Sarah, ketika sebuah masalah itu belum selesai-selesai, padahal kita juga punya tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak, maka apa boleh buat kita harus menenangkan diri. Kita harus segera menguasai diri supaya kita bisa menjadi orang tua terbaik buat anak-anak kita. Kan gitu ya. Itu gak gampang, tapi akan bisa lebih membantu ketika kita punya stok cara menenangkan diri yang sangat banyak. Misalnya, tadi bagus banget tuh, kalau lagi gak bisa jalan, maka kalau bisa tidur deh gitu ya. Tapi misalnya lagi gak bisa jalan, gak bisa tidur, ya gak bisa mengisolasi diri, gak sempet nulis, gak sempet ngobrol sama diri sendiri, lalu apa gitu. Itu kayaknya akan perlu deh Mbak Sarah untuk cari lagi. Misalnya kalau aku rasanya senang untuk kalau ada air kena di kepala, jadi ketika lagi keramas gitu, atau bahkan ketika lagi hujan, atau misalnya saya juga merasa cukup tenang ketika mencium bau-bauan yang saya suka. Saya yakin Mbak Sarah punya gitu sebetulnya selain 5 hal yang tadi sudah disebutkan. Tapi itu perlu dicari Mbak gitu. Gimana kalau itu jadi PR-nya? Karena apa? Kalaupun itu belum selesai permasalahannya, setidaknya kita bisa melaluinya dengan setenang mungkin. Ibaratnya badainya belum selesai nih di laut kita gitu ya. Tapi kan kapalnya masih tetap berjalan. Dan kapalnya ini membawa ada anak-anak loh. Jadi gimana caranya kapal ini tetap aman? Nah, kapan tuh jangkarnya bisa dilabuhkan gitu ya di dasar laut, atau gimana caranya supaya pokoknya kapal kita tetap kuat, tetap nyaman, aman buat anak-anak kita, walaupun itu mungkin memang butuh perjuangan yang sangat luar biasa tuh. Dan moga-moga Mbak Sarah segera bisa selesai ya kasusnya, dan mungkin memang nantinya akan perlu pendampingan lanjutan pasca perselingkuhan ini terjadi supaya betul-betul bisa melepaskan diri dari semua permasalahan dampak dari perselingkuhan ini.
Jadi ini memang kalau bisa sih ada kesempatan gitu ya untuk bisa diproses gitu ya secara profesional. Oke oke, berarti, untuk sementara ya, untuk sementara ini, PR saya adalah menemukan cara menenangkan diri dulu ya, Iya, biar saya seenggaknya nggak, apa ya, nggak meledak-ledak gitu emosinya kan. betul. Dan supaya bisa menjadi ibu terbaik buat anak-anak. Mereka Iya butuh kan, betul. gitu ya. Iya Dan apapun yang terjadi pada Mbak Sarah, ya mereka tetap butuh Mbak Sarah sebagai ibunya karena Mbak Sarah satu-satunya ibu mereka kan. Jadi terima iya kasih betul. banyak Mbak Sarah ini sudah bergabung dalam Wellspring Conversation hari ini. Dan luka-luka karena terjadinya perselingkuhan yang berulang ini memang perlu segera dihentikan gitu ya, supaya tidak berlanjut lagi di generasi-generasi selanjutnya. Dan kadang-kadang itu memang akan butuh waktu yang cukup panjang, namun perlu segera dimulai. Dan dimulainya dengan apa? Antara lain dengan menenangkan diri kita supaya tidak lagi terlalu labil emosinya ya, lebih stabil emosinya dan tidak gampang marah meledak-ledak sehingga bisa jadi ibu yang terbaik buat anak-anak, sehingga dampaknya itu juga bisa diperkecil dan harapannya siklus ini pun adanya perselingkuhan ya bisa segera diputus supaya tidak turun lagi ke generasi selanjutnya. Terima kasih banyak Mbak Sarah ya. Jadi sampai jumpa teman-teman sekalian, teman-teman Wellspring sekalian di episode Wellspring Conversation selanjutnya. Dan moga-moga kita ketemu dalam kondisi yang lebih baik lagi ya. Bye.